Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali bergabung dengan channel Perspektif Alternatif. Dan jangan lupa memberi subscribe bagi yang belum. Dan silahkan share kepada teman-teman yang lain agar saudara-saudara tetap dapat mengikuti video-video berikutnya. Saudara-saudara, kali ini saya ingin mencoba untuk mencermati fenomena umat Islam saat ini, di mana sedang terjadi perselisihan atau pertengkaran ya, atau perseteruan ya. Saya sebut perseteruan karena memang di dalamnya tidak ada dialog-dialog yang mencerminkan kearifan. Tidak ada dialog-dialog yang mencerminkan hikmah di dalamnya, ya, penggunaan akal sehat, ya, terkendali dan sebagainya. Bahkan yang muncul adalah perilaku-perilaku yang saya pikir sudah termasuk ke dalam membanggakan diri, ya, membanggakan kelompoknya, ya, merasa paling benar, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang berbahaya sesungguhnya ya bagi para pelakunya sebenarnya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena jangan-jangan orang yang selama ini meyakini dirinya seorang muslim tapi masuk dalam kategori sebagai kaum musyrikin, begitu loh. Ini bahayanya. Mengapa saya katakan mereka yang mengaku dirinya seorang muslim tapi bisa masuk dalam kategori kaum musyrikin? Karena ada peringatan Allah. Yang pertama, bahwa kita ini sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, itu sangat eksplisit ya, bahwa dalam Al-Quran kita dilarang untuk berpecah belah ya, berpegang teguh pada tali Allah ya. Di situ Allah memperingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, itu agama Allah ya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Itu sudah sangat eksplisit. Kita tuh dilarang untuk bercerai-berai ya. Dan ingat, apabila kita termasuk pelaku-pelaku yang memecah belah atau kita menempatkan diri menjadi bagian-bagian yang terpecah, kemudian kita merasa bangga, merasa diri lebih benar ya dari kelompok yang lain ya, kemudian tidak ada berusaha untuk islah, tidak ada berusaha untuk saling membelajarkan ya, kemudian kita justru yang ada membangun benteng ya, pertahanan diri ya, sulit untuk melakukan silaturahim untuk saling belajar menemukan kebenaran. Maka ketika seperti itu perilaku kita, itu sudah termasuk orang-orang musyrikin. Dan ini yang di dalam surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat 31 Allah memperingatkan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hijbin bima ladaihim farihun. Ini. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah atau menjadi orang syirikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Hah? Apakah itu belum terjadi? Nah, ini sudah terjadi. Kita lihat pertengkaran antara mereka yang mengklaim dirinya sebagai aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian bertengkar ya di posisi lain, di satu sisi yaitu kelompok yang kita ya, atau yang mereka sebut sebagai kaum Salafi atau Wahabi ya, atau mungkin ada kelompok-kelompok lain lagi ya, tapi paling tidak yang paling berseteru sekarang ini adalah kelompok yang mengklaim, saya katakan mengklaim ya, sebagai aswaja. Mengapa saya katakan mengklaim? Karena itu baru pengakuan, klaim ya.
Apakah benar mereka itu aswaja, ahlu sunnah wal jamaah? Itu hanya klaim kan. Nah, mestinya harus terbuka juga untuk muhasabah diri, mengevaluasi diri. Benarkah kita sudah menjadi bagian dari aswaja atau belum? Ya, kemudian berseteru ya dengan kelompok yang dituduhkan sebagai salafi atau wahabi. Nah, dua-duanya mengklaim paling benar. Saya melihat begini ya, mohon maaf kalau saya keliru ya. Di satu sisi, kelompok Wahabi saya melihatnya sebagai kelompok yang ekstrim kanan ya. Dengan saya melihatnya sebagai kelompok formalis. Saya sebut sebagai kelompok formalis karena sangat kaku di dalam ya menafsirkan ya ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi dalam konteks ya masa lalu yang sangat kuat ya. Padahal ya tentu kebenaran masa lalu bukan sebagai sesuatu yang salah, tapi juga harus terbuka untuk kemudian kita melihat ya fenomena-fenomena yang ada sekarang, yang kemudian kita juga harus ya untuk menafsirkan secara kontekstual dengan kondisi kehidupan saat ini, sehingga Islam menjadi sesuatu yang dinamis, yang dapat lebih memberi manfaat. Jadi bukan hanya dikendalikan oleh masa lalu. Ya, jadi saya melihat kelompok Salafi adalah kelompok di mana, mohon maaf ya kalau saya salah, kelompok formalis yang mencoba mengendalikan kehidupan sekarang dengan prinsip-prinsip kebenaran masa lalu. Jadi kehidupan sekarang dikendalikan oleh masa lalu. Nah ini sesuatu yang menurut saya adalah sangat tidak menguntungkan untuk perkembangan Islam gitu ya. Itu ya. Jadi menurut saya itu harus melakukan muhasabah lah ya. Nah di sisi lain, kelompok aswaja yang mengklaim, saya katakan mengklaim, itu juga saya melihatnya sebagai kelompok yang permisif ya. Apa yang dimaksud permisif ya? Cenderung membolehkan, membiarkan, melakukan pembiaran ya. Misalnya saja ada praktek-praktek umat Islam yang cenderung misalnya saja bisa berbahaya terhadap akidahnya dan sebagainya ya. Itu seperti dibiarkan, bahkan cenderung mencari pembenaran ya. Dan pembenaran itu sendiri seringkali menggalinya bukan dari hadis, tapi dari ijma dan qiyas gitu ya. Jadi kenapa mesti ijma dan qiyas kalau memang Al-Quran dan hadisnya tidak mengajarkan, ya tidak perlu, tinggal katakan saja bahwa ini tidak ada sunnahnya, ya sudah harus diluruskan. Jangan kemudian mencari pembenaran atau kemudian kita merujuk pada keputusan-keputusan ulama-ulama masa lalu melalui ijtihadnya ya mungkin yang disebut ijma dan qiyas gitu ya. Nah kalau menurut saya ya ijma dan qiyas itu akan lebih efektif kalau ya merupakan buah pikiran untuk lebih memajukan Islam dalam konteks kehidupan ya kan, konteks kehidupan sosial gitulah. Misalnya di zaman Nabi tidak ada apa gitulah. Nah, bisa saja seperti misalnya di dalam memutuskan hari raya Idul Fitri atau memulai puasa atau mungkin termasuk juga menetapkan hari Arafah ya, puasa Arafah dan sebagainya. Ini harusnya ya bisa juga dengan qiyas ya, atau dengan dengan qiyas atau dengan ijma ulama gitu ya, memutuskan bahwa mana yang paling memberi manfaat untuk kehidupan. Itu yang hal seperti itu, bukan kemudian ijma dan qiyas itu dimanfaatkan untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan misalnya. Nah, itu mungkin salah satu contoh itu mungkin contohnya misalnya saja ada sebuah kegiatan tertentu yang sebenarnya tidak ada ajarannya, kemudian justru ada pelegalan gitu, ada pembenaran gitu ya, dengan misalnya mengutip, ini yang kemudian Islam ini semakin warna-warni, tapi warna-warninya bukan memberi nilai manfaat, nilai tambah, tapi nilai yang kemudian akan menjadi jurang perpecahan karena semakin jauh ya. Jadi ketika ada ya penyimpangan hanya satu digit,
di awalnya gitu ya, di hulu sungainya gitu ya, atau di hulu masalahnya itu, kemudian semakin ke hilir itu akan semakin melebar perbedaan itu ya. Kemudian tidak adanya satu pertemuan-pertemuan silaturahim untuk menyamakan pendapat atau paling tidak untuk saling bisa memahami ya. Jadi kita tuh jangan kemudian pikiran-pikiran itu dibelenggu oleh pikiran-pikiran masa lalu yang tidak efektif dan produktif dalam dalam membangun keumatan, dalam membangun rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi kita sepertinya kita tuh nyaman ya, atau saya pikir nyaman apa nggak nyaman gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak nyaman ya, di mana pikiran-pikiran itu dibelenggu oleh dogma-dogma masa lalu gitu ya. Banyak sekali gitulah. Nah, walaupun misalnya saja maaf ya, misalnya saja dalam hadis-hadis yang dianggap sahih gitu, ternyata masih ada hadis-hadis yang menurut saya itu perlu ada ditinjau ulang. Seperti misalnya kenapa ya kok membunuh cicak itu sebagai sesuatu yang berpahala gitu ya, dan diceritakan bahwa cicak itu sepertinya punya dosa turunan. Ini kan berlawanan dengan akal sehat gitu. Kenapa Islam mengatur-ngatur hal seperti itu ya? Apa benar gitu Islam mengatur seperti itu ya? Ya banyak sekali lah, ketika banyak sekali hadis-hadis yang bertentangan dengan dunia ilmu pengetahuan sekarang gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya tidak perlu terjadi pertengkaran-pertengkaran kalau sama-sama atau masing-masing ya berusaha ya mencari kebenaran yang hakiki gitu, bukan kemudian mencari pembenaran untuk sesuatu yang sudah dilakukan. Nah ini yang sekarang terjadi adalah mencari pembenaran terhadap apa yang sudah dilakukan, ya kan? Mestinya kan kita harus sadar ya. Nah ini ya. Nah kalau menurut saya dua-duanya, apakah itu Salafi maupun yang mengklaim sebagai Aswaja, itu ibarat kalau saya umpamakan adalah yang satu anak singkong yang sehari-hari makan singkong katanya lebih baik, yang lainnya sehari-hari makan keju dan keju lebih baik, tapi tidak menunjukkan bukti baiknya apa gitu loh. Jadi hanya sekedar mengklaim gitu. Kan mestinya sesuatu kebenaran itu jangan berhenti pada konsep. Ya, sesuatu kebenaran itu jangan berhenti pada dogmatis. Sesuatu kebenaran itu jangan berhenti pada sesuatu yang hanya sekedar dirasakan, rasa gitu loh. Ya, tetapi justru harus betul-betul faktual gitu loh. Nah sekarang saya tanya, apa faktanya bahwa Wahabi atau Salafi lebih baik? Ya, misalnya saja dalam menciptakan peradaban, mana? Tidak ada. Sekarang ini umat Islam sedang mundur peradabannya, bukan mundur lagi, sangat jauh tertinggal gitu loh. Demikian juga Aswaja, mengklaim paling baik. Di mana baiknya? Mana kontribusinya terhadap kehidupan umat yang lebih baik? Kontribusinya terhadap peradaban? Tidak ada. Sekarang kita tuh malu. Umat Islam tuh sekarang telah menjadi penikmat pembangunan, penikmat perkembangan iptek, ya kan? Tetapi kita belum menjadi pencipta iptek, ya, belum menjadi produsen iptek, ya, yang membuat iptek gitu kan. Nah ini mana nilai tambahnya? Jadi janganlah bertengkarlah kalau masing-masing tidak punya nilai tambah. Kan agama tuh bukan berhenti di situ. Agama tuh justru harus bisa muncul dalam kehidupan nyata, ya, mengimplementasikan keyakinan-keyakinan kita di dalam kehidupan bermasyarakat untuk membangun kebaikan-kebaikan, untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Ini dalam rangka menciptakan rahmatan lil alamin. Jadi menurut saya sesama buih jangan bertengkar, karena baik Wahabi buih, ya kan? Kemudian juga Aswaja buih. Kenapa saya katakan buih? Semua juga tidak punya pemimpin yang efektif untuk bisa melawan kekuatan lain, untuk bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik. Karena itu menurut saya, janganlah terus bertengkar, lebih baik bermuhasabah diri. Sudah sejauh mana kita menggali kebenaran yang hakiki untuk bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.